Di hari ini telah aku sempurnakan nikmat Tuhan dan telah aku redho tentang kepada agama. Jemaat sekalian, setelah ayat ini terakhir diturunkan Allah, nggak ada lagi ayat Quran yang turun, habis. Walau bagaimana keadaan kehidupan itu nggak ada lagi ayat Quran. Kalau dulu sekalian, kalau ada suatu peristiwa yang belum pernah terjadi, ada suatu peristiwa bisa jadi menjadi asbab nuzul turun ayat Quran. Ya, untuk diceritakan oleh Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya setelah ayat ini turun, kisah kehidupan manusia sudah berakhir.
Nggak ada cerita baru dalam kehidupan kita. Kita hari ini cuma tinggal mengikut cerita siapa saja yang dijelaskan Al-Quran. Sudah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran. Nggak ada cerita baru dalam hidup ini. Semua cerita lama yang diulang. Karena sudah sempurna cerita hidup manusia. Maka sekarang hadirin sekalian, kita koreksi diri kita. Cerita hidupnya siapa yang kita jalani? Nah, kan gitu. Cerita kehidupan siapa yang kita jalani hari ini? Jangan-jangan kita sekali-sekali sering ikuti ceritanya Korun. Ya kan? Sibuk nyari harta ya kan? Gak sadar kita. Padahal kata Nabi, barang siapa yang mengikut-ikut suatu kaum, nyontoh-nyontoh, niru-niru, ikut-ikut, nanti Allah bangkitkan dengan kaum itu. Ya kan? Jadi kita nggak sadar sekarang. Kita ikut pula ceritanya kaum. Kadang ceritanya Fir'aun pula yang kita ikut. Ini gawat. Nanti amirnya di akhirat Fir'aun. Ada jemaah jemaahnya nggak kenal sama Fir'aun, kita nggak kenal. Tapi karena ikuti cerita dia ikut gabung sama dia. Mau jemaah sekalian rahmat Allah Ta'ala, maka kenapa kita hari ini sering muzakarah 6 sifat, sering baca kisah-kisah sahabat, setiap malam satu jari ada hayat sahabat. Kenapa Pak? Supaya kita sadar kisah siapa yang kita ikuti ini. Nah, kisah siapa yang kita ikuti sekarang? Allah. Kalau kisah sahabat, ya maka insya Allah nanti gabung sama sahabat yang telah mendapat ridhonya Allah. Kalau enggak ya yang lain-lain lah. Nah, kita nggak pakai tunjuk-tunjuk. Oh kau ikut kisah siapa nih? Kau ikut nggak boleh tunjuk ya kan? Kita koreksi diri kita. Sering tak itu apa? Mesti tak itu seperti itu aja kita. Maka salah satu dari kalian keluar dari Allah ini bukan cerita baru Pak. Nampaknya kita dulu nggak ada kayak gini. Ya memang dulunya itu kapan? Nah dulunya itu kapan ya? Dulunya kita bilang 60 tahun yang lalu. Ya memang nggak ada. Coba 1400 tahun yang lalu ada. Gitu. Ada ceritakan dalam Al-Quran. Orang dia nggak enak ngobrol, nggak enak dia sholat. Lain yang biar kampung kita sholat nggak enak. Bukan kampung kami Pak. Nah, saya bapaknya bukan orang sana dulu Pak ya kan. Adan Zuhur orang pun bingung. Bingung macam itu. Ngapain Pak orang Jumatan ajan? Macam Jumat aja kalau ajan Zuhur. Kenapa? Karena kita nggak enak biar ini. Biarnya kapan biarnya itu? Biarnya mundurnya terlalu sedikit mundurnya, cuma 60 tahun mundurnya. Coba mundur 1400 tahun yang lalu. Buka kisah sahabat. Oh ada ini ceritanya. Makanya ini lihat mundurnya jangan tanggung-tanggung ini kita mundurnya nengok. Ya di sini dulu aja kan. Dulu sini sebelum susah dakwah ini ada jemaah masuk ini, ada orang keliling-keliling aja. Enggak ada. Maka orang kampung bilang, enggak ini pakai kiai mana ini Islam. Kenapa enggak baca kisah sahabat? Biarnya itu 60 tahun katanya, 60 tahun ke belakang. Itulah biarnya itu. Orang Sui. Coba Sui 1400 yang lalu buka kitab lagi. Ada rupanya orang keliling-keliling buat jemaah. Ya. Jadi kalau mau ikut itu harus sekalian yang udah ada jelas ceritanya. Cerita dalam Al-Quran. Jemaah. Itu bukan cerita baru, Pak. Kampung kuning yang berusia jemaah masuk Rawi. Itu bukan cerita baru. Dulu ada juga begitu. Makanya masih ada rahmat Allah Ta'ala, ada yang diusir, ada yang begitulah memang. Kita ini tinggal mengulang cerita. Tinggal lagi kita yang usir atau kita yang diusir. Itu dia masalahnya. Kalau kita yang usir gawat. Tapi kalau kita yang diusir, insya Allah berarti kita ikut cerita-cerita orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan dulu kalau diusir-usir itu apa? Jangan takut diusir. Kalau diusir dua kemungkinan itu.
Kalau nggak bangkit di usaha dakwah, tenggelam lagi. Nah, iya, karena itu memang udah malaikat aja mau diatur dalam situ gunung ya kan. Kalau nggak bangkit di usaha dakwah, tenggelam. Ya apa kali terjadi itu? 2 kali itu bisa dimana, 3 begitu. Cuma borok, kemarin cuma langsa. Syukurlah jemaah-jemaah itu doa-doa hidayah ya kan. Sekarang jadi hardcore situ. Masjidnya jadi hardcore. Kalau enggak jadi enggak tenggelam. Jadi kalau diusir biasa. Biasa diusir. Jangan dulu dia itu aku diusir. Berarti dapat cerita sahabat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini Pak, susahnya ini menjalankan dakwah ini nafsunya kita bikin di depan. Mau enaknya aja. Ya. Nafsunya di depan. Kalau nafsu ini ya maunya enak aja. Makanya kalau bapak suruh milih, bapak kalau suruh milih jadi raja, orang merdeka atau jadi hamba. Pilih mana Pak? Bingung milihnya, ya kan? Yo bingung. Jadi rojo, orang merdeka atau hamba? Jadi rojo lah ya kan? Jadi raja itu Pak enak, ngatur aja tuh. Ngatur. Nggak bisa diatur, ada mana mungkin diatur? Raja. Ya kan? Kerjanya ngatur. Itu mau kita. Paling enggak orang merdeka. Orang merdeka itu mana? Bebas. Ya Pak. Nggak mau diatur. Itu. Nggak bisa diatur. Orang merdeka bebas. Tapi kalau hamba, gimana? Hamba ini pekerja, ya kan? Pengabdi, namanya hamba. Jomos kalau bahasa kasarnya. Ya. Nabi suruh milih ini Pak, dia pilih jadi hamba. Kita suruh ditawarkan raja, mau Nabi. Yang dipilih jadi hamba. Kita coba tawaran itu. Kalau nafsu di depan ya betul jadi raja. Tapi kalau iman di depan jadi hamba. Hamba Allah kan gitu. Mengabdi kepada Allah. Apa itu hamba? Kita ini pun hamba semua ada sebenarnya. Cuman kadang-kadang nggak jadi hamba Allah. Ini yang payah ini. Nggak jadi hamba Allah. Hamba itu Pak pelayan. Dan yang namanya hamba itu sifatnya nggak punya apa-apa. Namanya hamba. Jangankan harta, dirinya pun dia nggak punya. Ya, begitu kalau hamba. Milik siapa? Milik tuannya. Maka apa yang dipikir oleh orang hamba yang baik? Kalau hamba yang betul-betul baik itu cuma mikir cuma satu. Semana supaya tuannya senang itu aja. Nggak pernah dipikir cuma aku senang. Enggak. Ya. Kalau hamba yang baik itu dia berpikir semana tuanku bisa senang itu aja pikirannya. Mana pernah cuma supaya aku senang? Nggak pernah itu pikir dia. Karena kalau disenangkannya tuannya, maka akan senangkan tuannya dia. Gitu. Kita enggak. Ya kan? Masih mau kesenangan kita aja yang kita bikin. Lupa memikirkan kesenangan Allah. Bagaimana mau Allah beri kita senang? Senangkan dulu Allah, baru Allah senangkan kita. Ya. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Maka kita hari ini belajar menjadi hamba Allah. Kita hari ini masih sering menjadi hamba kebun. Gimana supaya kebun senang? Ya kalau saya dipilihin semprot, tunas ini senang kan kayak gitu, cantik ya, senang. Jadi hamba kebun, di servisnya kebun, sampai mantap lah, senang kebun senang. Bukan berarti nggak boleh seperti itu, boleh. Tetapi niatnya bagaimana supaya kita semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin kuat menghambakan diri kepada Allah, sehingga hasil kebun itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar 4 bulan, 40 hari. Ini melatih sebenarnya, Pak. Melatih supaya jadi hamba yang baik, hamba Allah yang baik.
meninggalkan menekan hawa nafsu, menekan kesenangan kita, mengutamakan yang disenang-senangi oleh Allah. Nah, kalau pikir-pikir maksudnya ya keluar 4 bulan, 40 pulang kerjaan Pak. Pulang kerjaan, udah pulang kerjaan cari masalah. Nah itu orang keluar itu. Kalau orang awam seperti itu dulunya Pak. Iya. Orang pulang kerjaan cari masalah. Oh, bukan cari masalah. Uang kemudian dia kan kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul. Kan? Di rumah banyak urusan, malah ngurus-ngurusi orang. Ini kan kurang kerjaan namanya. Cari masalah, terakhir diusir. Nah, itu masalah. Tetapi tadi sekalian, orang yang banyak dapat masalah dalam agama, nanti di akhirat dapat masalah. Nah, tapi kalau bapak tenang-tenang di rumah, nggak ada masalah itu. Nah, ya kan? Kalau bisa menjadi aman, ya masalah, ya kan? Suruh khidmat markas, rumah, kalau coba ke markas khidmat, coba kalau nggak keter, ya kan? Dapat masalah, ya kan? Tapi nanti di sana kan ada masalah. Tapi kalau kita di sini tenang-tenang nggak ada masalah untuk agama ini, nanti di sana masalahnya, masya Allah. Nah, itu yang gawat itu. Nah, itu yang satu masalah nanya yang nggak bisa itu. Jadi siapa kira-kira ini Pak yang mau cari masalah untuk agama? Ini kalau mau cari masalah untuk agama nanti tanggal 15. Sedang ditakadakan masalah-masalah agama 4 bulan 40 hari. Jadi Bapak hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, usaha ini nampaknya Pak sepele, kayak main-main, tapi Pak pengaruhnya luar biasa Pak. Bukan kita tengok orang, tengok diri kita sendiri semua. Ini yang duduk di sini ini semua ini rata-rata pun nggak tahu masjid ini. Setelah ikut usaha dakwah baru tahu masjid. Paling pun 1-2 lah memang yang udah mapan di masjid, ikut usaha dakwah makin kuat. Kalau yang selebihnya Pak, masya Allah, nggak tertunjuk lah. Masing-masing kita tengok diri kita. Asbab usaha dakwah ini Pak. Nah, kita bisa menjadi hamba Allah, belajar. Kalau dulunya masya Allah. Jadi Pak hadirin sekalian, kalau bapak-bapak ini lebih pengalaman lah dalam masalah dakwah ini. Kalau kami dari masih orang-orang baru ini. Nah, bapak-bapak ini dulu datang ke kampung kami, dikenalkan dengan usaha dakwah, bisa jaga amal agama walaupun pelan-pelan. Jadi cuma sekalian, benarlah kata orang tua kita, untuk amalkan agama ini bukan sekedar butuh keimanan, tetapi juga butuh pemahaman. Nah, pemahaman ini kan datang dengan pengorbanan kita. Maka nggak sama Pak pengorbanan di antara kita ini, maka nggak sama juga pemahaman kita. Di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian juga. Sahabat itu semua paham sama agama, tetapi pemahaman itu beda-beda. Ada yang paham lebih daripada yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi pengorbanannya. Bahkan sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua pengorbanan sahabat-sahabat itu sudah dibalas oleh Nabi. Tapi pengorbanan Abu Bakar tidak sanggup dibalas, hanya Allah yang sanggup lagi. Sehingga begitu tingginya pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu, kepahaman yang Allah berikan kepada Abu Bakar itu beda. Kepahaman Abu Bakar radhiyallahu jauh
dengan sahabat-sahabat. Ketika ayat yang dibacakan tadi turun, itu sahabat senang semua Pak. Cuma Abu Bakar yang sedih. Itulah bertentangan dia dengan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Sahabat gembira karena sudah menerima Islam ini, disempurnakan nikmat, diridhoi oleh Allah agama Islam ini. Sahabat-sahabat senang semua, gembira. Cuma Abu Bakar yang menangis. Kata sahabat-sahabat, kenapa kau menangis? Ini agama sudah diterima Allah, sudah sempurna. Kita tinggal mengamalkan saja. Kita mesti berbahagia, senang. Iya, memang masalah itu betul. Tapi karena ayat itu sudah sempurna agama, ini berarti tugas Nabi selesai, kata Abu Bakar. Kalau tugas Nabi selesai, berarti maknanya ini Rasulullah bakal apa? Bakal berpisah. Sampai di situ Pak pikir. Bertolak dia satu menit, satu gembira. Macam-macam kita juga hari ini, karena paham kita bertolak-tolak sama sahabat, masih jauh itu pahamnya kita sama sahabat-sahabat tadi. Ya kerjaan dalam agama itu ya bertolak-tolak belakang juga. Nah ya kan, kalau sahabat demi memperjuangkan agama rela mengorbankan pernikahannya, ya Pak. Nah itu paling penting kan dengar kita sahabat udah belanja semua, udah lengkap semua alat-alat pesta, udah nikah. Wanita pun bukan wanita yang jelek Pak, paling cantik di kota itu. Tinggal setiap kabur, perlengkapan semua, tak ada perang. Dia menikah nggak jadi Pak, berangkat perang. Kita hari ini karena lemah iman kita, orang yang nikah kita nggak keluar. Iya repot. Nah itu gitulah, tolak dia kan, gitu kan. Karena beda pahamnya tadi. Kurang korbannya kan. Nah, orang yang nikah itu kan jadi keluar. Orang semua tuh hewan. Begitu. Macam mana kita mau dapat ridho ya Allah? Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Taala, ini tak ada bentar lagi Pak. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang lebar lah. Yang penting lama pun kalau begitu taskin, ya itu bedanya, memang gitu bedanya sama sahabat. Sahabat begitu taskin Pak, 3 kali cetak nama. Nah, siapa yang bersedia jaga malam di malam? Kata Rasulullah, berdiri langsung. Kalau dulu kan terang gini Pak, nggak tahu Rasulullah siapa yang berdiri. Siapa namamu? Nah, disebutnya namanya. Nah, misalnya Alung, misalnya Pak, Alung, tulis Alung. Nah, duduk katanya duduk. Siapa lagi yang bersedia kata Nabi? Berdiri lagi cepat dia, belum ada kawan-kawan dia cepat berdiri lagi. Siapa namamu? Anak si Fulan katanya. Sebutnya bapaknya. Anak si Fulan katanya. Ya udah duduk kau katanya, duduk lagi. Udah satu lagi siapa yang berdiri lagi cepat lah. Begitu sahabat, berdiri cepat. Kau siapa namamu? Aku dari Piti Belanga katanya. Sebutnya namanya. Nah udah kalau gitu ke depan yang 3 tadi kata Nabi. Satu orang yang datang. Iya. Satu orang yang datang. Iya. Kau yang datang. Iya, aku semua namaku juga ada. 3 kali cetak nama Pak. Nah, jangan sampai nggak terpilih katanya. Nah, kita 3 kali tasbih sekali pun nggak cetak nama. Oke, nggak ada juga. 4 bulan nggak ada juga. 4 bulan nggak ada juga. Ya udahlah, apalagi habis. Nah, jadi kalau lama-lama bikin catat nama semua Pak. Insyaallah, siapa? Ini tajak tanggal 15 ini. Nah, kan enggak ada kan? Nah, itu tadi. Enggak ada. Nah, siapa yang mau sahabat tadi, Pak? Catat nama dulu, belum berangkat ini, belum. Belum, tanggal 15 nanti. Boleh, Pak, catat nama. Saya niat Pak insyaallah bulan 9 bulan 10 ini 4 bulan doa saya rencana satu jemaah nanti dari Sen Seberang jalan kaki insyaallah. Boleh insyaallah kita sedia semua Pak insyaallah. Insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allah beri kita kepahaman semua beragama
menyelamatkan diri dan masa kita semua insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.